saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inai Askia. Saya dari kelas MJ 215 Prodi Manajemen. Saya akan mempresentasikan tentang Bank Indonesia, Bank Umum, dan Asuransi. Bank Indonesia, otoritas moneter, menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengawasi sistem pembayaran. Bank Umum, lembaga intermediasi, menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan jasa keuangan. Asuransi, pengelola risiko, memberikan perlindungan finansial atas risiko kerugian, kerusakan, atau jiwa tertanggung. Sejarah Bank Indonesia. Tahun 1828, The Java's Bank didirikan Belanda sebagai bank sirkulasi sekaligus bank komersial. Tahun 1951, dinasionalisasi pemerintah RI melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Tahun 1953, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 resmi menetapkan dana Bank Indonesia menggantikan The Java's Bank. Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 menjadikan Bank Indonesia lembaga negara independen dengan wewenang moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan bank. Tujuan tunggalnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, perubahan Undang-Undang Nomor 23 sampai 1999 menetapkan single objektif BI lebih fokus dibandingkan rumusan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang bersifat umum. Aspek yang pertama, stabilitas terhadap barang dan jasa tercermin dari laju inflasi. Aspek kedua, stabilitas terhadap mata uang asing tercermin dari nilai tukar rupiah. Wewenang BI mencakup mengeluarkan alat pembayaran sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, mengawasi perbankan, dan berperan sebagai lender of the last resort. BI tidak menjalankan fungsi intermediasi seperti bank pada umumnya. Instrumen kebijakan moneter. OMO, Sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia, jual beli SBI di pasar uang untuk mengatur likuiditas. Reserve Requirement (RR), rasio cadangan wajib minimum. 3. Capital Adequacy Ratio atau CAR, rasio kecukupan modal minimum bank. 4. Plafon kredit prioritas, alokasi kredit untuk UMKM dan pedesaan. Forward Looking Risk-Based Supervision, pengawasan bank mengacu standar internasional. Fit dan Proper Test, uji kelayakan calon pejabat penting bank. 7. BMPK, batas maksimum pemberian kredit, membatasi kredit ke grup usaha sendiri. Bank Umum, pengertian dan fungsinya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 1992 JO, Undang-Undang Nomor 9 1998, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi pokoknya mekanisme pembayaran yang efisien. Yang kedua menciptakan uang melalui kredit dan simpanan girau. Yang ketiga, mediasi dana, menghimpun dan menyalurkan. Yang keempat, menawarkan jasa keuangan lain. Prinsip utama, bank tidak hanya mengejar keuntungan maksimal bagi pemilik, tapi juga harus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tiga tugas utama banknya. Funding, menghimpun dana, simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Lending, menyalurkan dana, kredit investasi, modal kerja, kredit perdagangan dan produktif, kredit konsumtif dan profesi. 3. Service, jasa bank lainnya seperti transfer, clearing, inkasso, bank garansi, LC, bank card, safe deposit box, traveler checkway.
lapangan usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 JO Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menghimpun dana dan memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli atau menjual atau menjamin surat berharga, memindahkan uang untuk kepentingan sendiri atau nasabah, menempatkan atau meminjamkan dana antar bank, menerima pembayaran tagihan surat berharga, menyediakan tempat penyimpanan barang atau surat berharga, melakukan penitipan untuk pihak lain, membeli agunan melalui pelelangan wajib dicairkan, anjak piutang, kartu kredit wali amanat, pembiayaan berbagi hasil syariah, kegiatan lain selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Bab asuransi. Pengertian dan prinsipnya. Asuransi, insurance atau pertanggungan adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Dasar penerimaan premi sebagai imbalan atas. Ganti ruginya penggantian kerugian, kerusakan, biaya kehilangan, keuntungan atau tanggung jawab seperti akibat peristiwa tidak pasti. Manfaatnya. Pembayaran berdasarkan meninggal atau hidup tertanggung sesuai manfaat yang ditetapkan atau hasil pengelolaan dana. Premi, sejumlah uang yang wajib dibayar nasabah berkala, bulanan atau tahunan untuk memperoleh jaminan atas risiko. Bidang usaha perasuransian. Jasa pertanggungan pengelola risiko nasabah. 2. Pertanggungan ulang atau reasuransi. 3. Pemasaran dan distribusi produk asuransi atau syariah. 4. Konsultasi dan keperantaraan asuransi reasuransi syariah. 5. Penilai kerugian, menilai klaim asuransi dan syariah. Insuran awal 2020, 46 perusahaan asuransi, 14 asuransi jiwa, dan 32 asuransi umum. Meraih Infobank Insurance Awards atas kinerja terbaik tahun 2019. Pelaku usahanya. Pelaku usaha perusahaan asuransi. 1. Asuransi umum, penggantian atas kerugian atau kerusakan tanggung jawab hukum akibat peristiwa tidak pasti. Yang kedua, asuransi jiwa, pembayaran terkait meninggal atau hidupnya tertanggung. Yang ketiga, reasuransi. Maksud dari reasuransi adalah pertanggungan ulang atas risiko perusahaan asuransi dan penjaminan lain. Penunjang usaha asuransi, pialang asuransi, keperantaraan penutupan asuransi dan penyelesaian ganti rugi untuk kepentingan tertanggung. Kedua, pialang reasuransi adalah keperantaraan penempatan reasuransi untuk kepentingan perusahaan asuransi. Ketiga, penilai kerugian asuransi, penilai klaim, dan konsultasi atas objek yang dipertanggungan. Kesimpulannya, Bank Indonesia berperan sebagai otoritas moneter dan pengawasan sistem keuangan, menjaga kestabilan nilai rupiah single objektif. Yang kedua, Bank Umum berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan dan fokus utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang ketiga, lembaga asuransi berperan sebagai pengelola risiko finansial dan fokus utamanya adalah memberikan perlindungan atas kerugian dan jiwa tertanggung. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.